Nama iblisnya Astaroth, dan gue udah pernah cerita. Dia mengganggu orang di kamar itu. Tapi karena kami tidak main doa, main tengking gitu. Tapi gue kayak ada sebuah energi yang tadi gue bilang mengalir dan mencoba mengatasi jin dengan kasih sayang. Manusia kan taunya iblis jahat. Padahal sering berjalannya waktu, anomali memulai makin tahu itu hanyalah iblis-iblis yang tidak mau bekerja pada Tuhan. Kaget kami. Nah, nilai spiritual seperti ini tuh nggak ditemukan di latar belakang Katolik gue ataupun latar belakang Kristen. Dan semakin kami cerita seperti ini, wah, semakin gelombang sesat, ini aliran sesat, dan nggak ada yang kayak gini, nggak ada yang namanya iblis baik. Klasik lah itu, di komen udah banyak. Tapi gue 1000% yakin dengan energi putih yang sifatnya cinta kasih tersebut. Gue yakin seyakin-yakinnya itu adalah nilai spirituality. Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan menanggapi sebuah konten dari channel Tri Anomali, di mana dalam video tersebut telah menyinggung kekristenan, terutama ayat-ayat Alkitab yang menurut saya perlu diluruskan. Pada dasarnya saya tidak peduli dengan pengalaman spiritual dari orang dalam video ini, karena memang itu hak dia untuk mengisahkan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Tapi ketika dia menyinggung ayat-ayat Alkitab termasuk konsep Allah yang diyakini dalam kekristenan, maka saya juga mempunyai hak untuk menanggapi. Lebih tepatnya adalah meluruskan apa yang dia sampaikan. Saudara silakan tonton video ini sampai selesai agar paham. Dan jika saudara dicerahkan, silakan bagikan video ini agar banyak orang juga memahami kebenaran kitab suci. Saudara-saudara, ini adalah video bagian pertama dalam menanggapi konten dari Tri Anomali, karena memang terlalu banyak bagian yang harus ditanggapi dalam video tersebut, sehingga saya memutuskan untuk membaginya menjadi 2 bagian. Poin yang pertama adalah doktrin cenderung menghambat spiritualitas. Saya akan mulai dengan judul dalam thumbnail yang digunakan, yakni doktrin cenderung menghambat spiritualitas. Untuk catatan saja, thumbnail dan judul bisa saja diubah di kemudian hari, makanya saya sertakan capture untuk bahan pembahasan poin ini. Saudara-saudara, sebenarnya pernyataan ini sering juga digunakan oleh orang Kristen lainnya yang memang anti doktrin. Tapi saudara, kebanyakan dari mereka yang mengeluarkan pernyataan ini tidak memahami apa yang mereka katakan. Hal yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan doktrin. Doktrin adalah ajaran. Jadi, ketika seorang menyampaikan jangan mencuri, maka itu artinya dia sedang menyampaikan doktrin. Nah, demikian juga ketika seorang berkata, jangan khotbah tentang doktrin karena itu bisa membuat jemaat bingung sebab masing-masing gereja punya doktrinnya sendiri, sebenarnya pada saat yang sama dia sendiri sedang menyampaikan doktrinnya, yakni khotbah tentang doktrin bisa membuat jemaat bingung. Jadi orang seperti ini sesungguhnya tidak menyadari bahwa dia sedang melanggar sendiri apa yang dilarangnya pada saat yang sama. Melarang orang lain menyampaikan doktrin dengan menyampaikan doktrin. Nah, beranjak dari definisi tadi, maka isi dari konten anomali ini sebenarnya juga doktrin atau ajaran yang dikemas dalam pengalaman spiritual. Di beberapa bagian terlihat orang dalam konten ini mengkontraskan doktrin Kristen dan pengalaman spiritualnya. Doktrin yang dia bangun berdasarkan pengalamannya ini digunakan untuk menyatakan perbedaan pandangan dengan doktrin atau ajaran dalam Kristen yang bersumber dari kitab suci. Jadi perbedaannya di sini jelas, bahwa doktrin dalam Kristen itu dibangun dari ajaran kitab suci, sedangkan doktrin yang orang ini bangun itu bersumber dari pengalamannya sendiri. Nah, jika demikian, sesuai judul dalam thumbnail tadi,
maka doktrin yang mana yang cenderung menghambat spiritualitas menurut orang ini? Untuk lebih jelasnya, silakan tonton videonya. Link video saya taruh di kolom deskripsi. Saudara-saudara, mengenai kesalahan memahami doktrin, kesalahan serupa juga dikatakan oleh Mongol, seorang komika dalam video yang lain di channel Tri Anomali. Perhatikan videonya. Betul, karena kita gereja ribut dengan hal-hal yang nggak penting. Doktrin dipermasalahkan, khotbah sekarang lebih banyak tentang perhepengan. Jika engkau memberi, engkau akan diberkati. Padahal, ajarkan kepada gereja tentang keselamatan, siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, siapa Roh Kudus, karunia dan manifestasi roh, baru doktrin. Itu yang penting diajarin. Dalam video tadi, Mongol mengatakan demikian, ajarkan tentang keselamatan, siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, siapa Roh Kudus, karunia dan manifestasi roh, baru doktrin. Di sini Mongol memberikan urutan ajaran yang penting untuk diajarkan, dan doktrin boleh diajarkan setelah mengajarkan tentang keselamatan, Yesus, dan Roh Kudus. Di sini jelas bahwa Mongol membedakan antara mengajarkan tentang keselamatan, siapa Yesus Kristus, Roh Kudus dan pekerjaannya dengan doktrin. Padahal, ajaran tentang keselamatan dalam Kristen disebut soteriologi atau doktrin keselamatan. Ajaran tentang siapa Yesus sebenarnya disebut kristologi atau doktrin Kristus. Dan ajaran tentang Roh Kudus serta pekerjaannya disebut pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Saudara-saudara, spiritualitas adalah kepercayaan pada sesuatu yang berada di luar diri. Selain dengan Tuhan, kepercayaan juga melibatkan hubungan individu dengan sesama maupun dunia secara keseluruhan. Spiritualitas juga kerap kali dikaitkan dengan pencarian jati diri dan makna hidup seseorang. Beberapa orang menggambarkan pengalaman spiritual sebagai hal yang sakral atau punya makna mendalam dalam hidupnya. Nah, sekali lagi, sesuai dengan judul dalam thumbnail, maka jika doktrin cenderung menghambat spiritualitas, maka doktrin yang mana? Jika yang dimaksud adalah doktrin dalam agama Kristen, maka orang dalam konten Tri Anomali ini harus membuktikan doktrin Kristen yang mana yang telah terbukti menghambat spiritualitas. Poin yang kedua, mendoakan arwah adalah kehendak Tuhan. Mulai dari kita ketemu arwah, kadang gue mendoakan arwah di saat orang Kristen nggak akan mendoakan arwah karena itu doktrinnya. Mereka percaya kalau orang sudah meninggal, apalagi Kristen, lalu percaya Yesus dan seterusnya, sudah pasti tertolong dan selamat. Pada hakikatnya kami melihat kenyataan lain. Ada yang masih menderita, ada yang masih tersiksa, ada yang bahkan ke dunia gelap. Oh my God. Dari arwah tiba-tiba kasus kedua langsung bertemu jin. Itu kalau bukan kehendak Tuhan dan jalan Tuhan apa coba teman-teman? Dalam video ini memang benar bahwa dalam Kristen tidak ada ayat yang dapat dijadikan ajaran untuk mendoakan orang yang sudah mati atau menjalin hubungan dengan orang mati atau arwah orang mati. Lihat ayat berikut ini. Ayub pasal 7 ayat 9-10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Perhatikan, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa orang yang sudah mati tidak akan muncul kembali, tidak akan kembali ke rumahnya. Jadi, Kristen tidak menganut kepercayaan arwah-arwah gentayangan atau arwah orang mati masih bisa mengunjungi keluarga atau kenalan atau mungkin saja mengganggu orang yang masih hidup. Selanjutnya ada larangan tegas dalam Alkitab untuk tidak meminta nasihat kepada orang yang mengadakan hubungan dengan orang yang sudah mati, dan hal ini terlihat pada ayat berikut ini. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Jangan pergi meminta nasihat kepada dukun yang mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Kalau kamu melakukan itu, kamu menjadi najis. Akulah Tuhan Allahmu. Mungkin saudara berpikir,
Jika orang yang sudah mati maka arwahnya tidak akan berkeliaran di dunia orang hidup lagi, lantas mengapa Imamat 19 ayat 31 ini melarang untuk tidak pergi kepada dukun yang bisa berhubungan dengan roh-roh orang mati? Bukankah ini artinya memang benar bahwa arwah orang mati bisa kembali ke dunia orang hidup jika dipanggil? Gini saudara, bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya tidak mungkin mengunjungi orang hidup lagi, dan itu benar karena Alkitab sudah mengatakannya. Namun mengenai ada dukun yang bisa memanggil arwah atau berhubungan dengan roh orang yang sudah mati, Alkitab hanya menyatakan bahwa memang ada dukun seperti itu, baik pada zaman itu maupun di masa kini. Namun Alkitab tidak pernah setuju bahwa memang benar yang datang setelah dipanggil itu adalah orang yang sudah mati. Jadi, Alkitab hanya mencatat kepercayaan yang berlaku pada masa itu, bahwa ada dukun yang dianggap bisa membangun hubungan dengan roh orang yang sudah mati. Sekarang pertanyaannya adalah, benarkah itu adalah roh orang yang sudah meninggal atau iblislah yang sedang menyamar? Saya jawab, iblislah yang sedang menyamar untuk menipu banyak orang agar tidak mempercayai firman Tuhan bahwa orang mati tidak akan muncul kembali. Saudara-saudara, jangan pernah lupakan hal ini, bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Dia bisa menipu dengan berbagai macam cara, termasuk menyamar sebagai arwah orang yang sudah meninggal. Jadi pada akhirnya, hanya ada dua tempat setelah kematian, yakni surga atau neraka. Kapan seorang bisa masuk ke sana? Langsung, segera setelah meninggal. Kisah orang miskin Lazarus dan orang kaya telah memberikan informasi terkait hal ini. Lukas pasal 16 ayat 22-23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi sebenarnya tidak ada arwah orang mati yang masih keliaran di bumi, karena setelah seorang meninggal maka rohnya akan langsung ke surga atau neraka. Saudara-saudara, orang yang meninggal tidak dalam iman kepada Yesus Kristus maka pasti tidak selamat. Sedangkan yang meninggal dalam iman kepada Yesus pasti selamat. Kalau dalam istilah trianomali, tertolong. Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat-ayat ini jelas merupakan jaminan atas keselamatan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ajaran tentang kepastian keselamatan ini bersumber dari kitab suci kita, yakni Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis kitab. Berbeda dengan orang dalam video ini yang menyandarkan ajarannya pada pengalamannya. Jadi, kenyataan lain yang dilihat trianomali ini tentunya tidak punya dasar kebenaran kitab suci. Itulah sebabnya wajib ditolak. Trianomali mengklaim bahwa mendoakan arwah, bertemu dengan jin, dan lain-lain adalah jalan Tuhan atau kehendak Tuhan. Pertanyaannya sederhana, Tuhan yang mana yang trianomali maksudkan? Tuhan yang tercatat dalam Alkitab atau Tuhan versi trianomali? Jika yang dimaksudkan adalah Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, maka jelas tidak. Tidak mungkin Allah menunjukkan jalan atau berkehendak untuk seorang agar dia mendoakan arwah atau mendoakan roh orang yang sudah mati. Karena memang jalan yang diberikan Tuhan ataupun kehendaknya tidak mungkin bertentangan dengan apa yang telah dikatakannya dalam kitab suci kita. Jangankan mendoakan arwah,
sedangkan menganggap atau percaya roh orang mati masih keliaran dan mengadakan kunjungan ke rumahnya atau keluarganya saja adalah pandangan yang salah menurut kitab suci kita. Poin yang ketiga, ada iblis yang baik. Manusia kan taunya iblis jahat. Padahal sering berjalannya waktu, anomali memulai makin tahu. Itu hanyalah iblis-iblis yang tidak mau bekerja pada Tuhan. Kaget kami. Nah, nilai spiritual seperti ini tuh nggak ditemukan di latar belakang Katolik gue ataupun latar belakang Kristen. Dan semakin kami cerita seperti ini, wah, semakin gelombang sesat. Ini aliran sesat dan nggak ada yang kayak gini, nggak ada yang namanya iblis baik. Klasik lah itu, di komen udah banyak. Tapi gue 1000% yakin dengan energi putih yang sifatnya cinta kasih tersebut. Gue yakin seyakin-yakinnya itu adalah nilai spirituality. Dan Astaroth yang tadinya udah siap nyerang, berasa gitu kan, akhirnya nggak mau nyerang atau apapun, malah tiba-tiba dia bilang begini, aku nggak percaya aku berkata begini kepada kalian manusia, tetapi take care. Waktu itu kita udah mau pisah tuh, take care, hati-hati di jalan. Sesosok iblis berkata seperti itu kepada kami, tanpa sedikit pun embel-embel yang mau masuk ke batin kami ataupun menawarkan apapun. Pure. Di mana kita bisa temui hal seperti itu coba? Orang ini mengatakan bahwa dalam Kristen kita tidak menemukan ada iblis baik, dan memang benar demikian. Karena Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian, iblislah bapakmu, dan kalian mau menuruti kemauan bapakmu. Sedari permulaan iblis itu pembunuh, ia tidak pernah memihak kebenaran, sebab tidak ada kebenaran kepadanya. Kalau ia berdusta, itu wajar, karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asal segala dusta. Dengan ayat-ayat tadi, orang Kristen memiliki dasar untuk menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada iblis yang baik. Jika dia bapa segala dusta atau asal dari segala dusta, maka kita mesti waspada terhadap pergerakan iblis ini. Kalau ada yang bertanya bagaimana Kristen menilai pengalaman seperti ini, kita menilainya dengan dasar kitab suci, yakni Alkitab, dan bukan pengalaman. Dan karenanya, pengalaman itu tidak boleh dijadikan doktrin karena bersifat subjektif. Orang ini juga menyimpulkan bahwa saat dia ketemu Astaroth, ternyata iblis ini memberi kesan yang baik. Sekarang bagaimana jika ada orang lain yang punya pengalaman bertemu Astaroth juga dan ternyata dia jahat? Kesaksian siapa yang bisa dipercaya? Bahkan ada referensi juga yang mengatakan bahwa Astaroth adalah iblis yang memberikan manusia kekuatan sihir agar pada akhirnya manusia dapat ditarik menuju siksaan di neraka. Jadi tidak ada iblis baik, yang ada hanyalah bapa segala dusta. Tahu kan dusta? Manifestasi dari dusta itu pura-pura baik. Berapa banyak dari saudara akhirnya tertipu dengan teman sendiri karena terlalu percaya bahwa teman Anda itu orang baik, sehingga dia tidak mungkin membawa lari uang investasi Anda. Jadi hati-hati, kalau manusia saja bisa pura-pura baik padahal sebenarnya hendak menipu Anda, apalagi iblis. Dia itu bapa segala dusta. Bicara tentang dusta, dia pakarnya. Dari zaman Adam sudah dia buktikan kemampuan untuk mendustai manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa melawan dusta iblis. Hanya Yesus yang mampu mengalahkannya. Dan hal itu sudah terbukti dalam pencobaan di padang gurun dan di sepanjang pelayanan Yesus. Oleh sebab itu, tanpa Yesus, kau hanyalah orang yang mudah mempercayai dusta iblis. Untuk itu saudara, kita butuh Yesus. Berimanlah kepada Yesus, agar kita bisa mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Yang keempat, Allah Maha Kasih.
iblis jangan diusir. Ya pun, ini gue masih ingat nama iblisnya Astaroth, dan gue udah pernah cerita. Dia mengganggu orang di kamar itu. Tapi karena kami tidak main doa, main tengking gitu, balik lagi ke iblis yang tadi, Astaroth itu, gue expectnya apa? Pasti yang namanya iblis jahat begini-gini, pasti ini. Gue nggak nyangka ketika bertemu Astaroth itu, gue pasang kuda-kuda, bukan berarti kayak gue salaman terus transaksi kayak itu goblok namanya teman-teman. Bukan begitu. Tapi gue kayak ada sebuah energi yang tadi gue bilang mengalir dan mencoba mengatasi jin dengan kasih sayang. Energi yang sama datang lagi. Lalu gue berkata seperti ini pada Astaroth. Kenapa kamu membenci manusia sebegitunya? Tapi satu yang gue pegang teguh, bahwa salah satu aspek Tuhan yang Maha Kuasa adalah infinite dan absolute love. Itu yang gue pahamin banget. Dan memang betul kan, di Alkitab pun Yesus pun juga mengajarkan love. Dari video yang telah kita lihat tadi, orang ini mengatakan bahwa salah satu aspek Tuhan adalah kasih. Tapi masalahnya di sini adalah orang ini hanya menekankan Allah yang Maha Kasih tanpa paham bahwa Allah tidak hanya Maha Kasih, tapi Dia juga Maha Adil. Keduanya ini harus berjalan bersamaan, baik kasihnya maupun keadilannya. Bukti keadilan Allah adalah yang berdosa harus mendapat hukuman, sedangkan bukti kasih Allah adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal, yakni Yesus, demi penebusan dosa, sehingga manusia dapat luput dari hukuman Allah. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan yang diselamatkan oleh Allah dari kebinasaan adalah mereka yang percaya Yesus atau beriman kepada Yesus. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka dalam teks itu? Mereka adalah manusia dan bukan iblis. Tidak ada satu ayat pun yang mendukung pandangan bahwa iblis bisa sadar, iblis bisa bertobat lalu diselamatkan oleh Allah. Jadi, menekankan Allah Maha Kasih sehingga Dia mengasihi semua ciptaan termasuk iblis adalah pandangan yang tidak seturut dengan kitab suci. Video tanggapan saya terhadap konten Tri Anomali ini khusus saya tujukan kepada orang-orang Kristen yang telah menonton konten mereka dan mungkin berpikir bahwa Anda bisa hidup berdampingan dengan iblis karena ada iblis yang baik. Iblis tidak perlu diusir. Kita bisa mendoakan arwah dan masih banyak lagi poin yang perlu ditanggapi. Ingatlah bahwa Alkitab menentang pandangan dan praktek seperti ini. Sepanjang yang saya ketahui, bahwa informasi yang mereka, yakni Tri Anomali, dapatkan dalam pengalaman spiritual mereka itu hanya bersumber dari iblis, jin, dan malaikat yang jatuh. Sedangkan sumber yang saya bagikan buat Anda itu berasal dari kitab suci kita, yakni Alkitab, firman Allah, perkataan Allah. Video kali ini sampai di sini, tapi tanggapan terhadap konten Tri Anomali ini masih terus berlanjut. Nantikan bagian selanjutnya. Semoga penjelasan saya ini dapat mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.